Demokrat hari ini berada di pemerintahan. Kami ingin fokus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi. Harus dikawal kita semua untuk benar-benar bisa menuntaskan segala kebijakan dan program kerja. Nggak habis pikir pengamat ini bilang hal mengejutkan. Ini soal gelar kehormatan Prabowo. Sampai ngomong kayak gini. Pemberian kenaikan pangkat jenderal kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo dinilai tidak sah dan ilegal. Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengatakan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran. Bintang sebagai pangkat militer untuk perwira tinggi hanya berlaku untuk TNI aktif, bukan purnawirawan atau pensiunan, kata Halili dalam siaran pers. Halili juga menyebut, pemberian gelar kehormatan Jenderal Bintang 4 ke Prabowo merupakan bentuk penghinaan dan merendahkan korban, serta para pembela hak asasi manusia, HAM, terutama yang terlibat tragedi penculikan aktivis 1997-1998. Nah, Sebab ini kayaknya ini dikait-kaitkan aja nih, resmi yang dibentuk oleh negara bernama Dewan Kehormatan Perwira DKP, Prabowo terbukti terlibat kasus penculikan aktivis. Bahkan atas keterlibatan itu Prabowo direkomendasikan untuk diberhentikan dari militer. Atas keputusan DKP itu, kata Halili, negara jelas menyatakan bahwa Prabowo merupakan seorang pelanggar HAM. Maka, langkah politik Jokowi tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum negara tentang pemberhentian Prabowo dan pada saat yang sama melecehkan para korban dan pembela HAM yang hingga detik ini terus berjuang mencari keadilan, ujarnya. Tak hanya itu, dari sisi etika, pemberian bintang kehormatan untuk Prabowo juga dianggap bermasalah. Menurut Halili, Presiden seharusnya lebih memikirkan nasib rakyat yang kini sedang mengalami kesulitan ekonomi serius karena naiknya harga beras dan sembako lainnya. Oleh karenanya, Setara Institut mendesak Jokowi agar membatalkan pemberian bintang kehormatan kemiliteran untuk Prabowo. Jika tuntutan ini diabaikan, maka semakin jelaslah bahwa di ujung periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo lebih sering menampilkan tindakan politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum, melawan arus aspirasi publik, dan mengabaikan hak asasi manusia, tutur Halili. Ngotot gulirkan hak angket kecurangan pemilu, pengamat ini sebut PDIP cuma gertak sambal ke kubu Prabowo Gibran, kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dan kubu Anies Baswedan Muhaimin. Iskandar belakangan ini merasa sepaham dengan usulan hak angket kecurangan pemilu 2024 perlu digulirkan hingga ke Senayan. Lalu sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dan dirugikan dari usulan hak angket tersebut? Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memandang usulan hak angket tersebut awalnya bertujuan untuk menjaga suasana di internal kubu Ganjar Mahfud. Sebab pasangan kubu 03 itu berada di peringkat buncit perolehan suara berdasarkan hasil real count Pilpres 2024. Jauh di bawah pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Secara internal wacana hak angket ini penting untuk menjaga suasana kebatinan paslon, pasangan calon, Ganjar Mahfud, dan para pendukungnya setelah terpaut jauh dari kubu Sura 1 dan 02. Ujar Agung. Kubu 03 Ganjar Mahfud, kata Agung, mengusulkan hak angket kecurangan pemilu supaya memiliki daya tawar dengan kubu Zoldo Prabowo Gibran. Apalagi jika usulan hak angket tersebut kini menarik berhasil perhatian dari kubu Nelesa Anies Muhaimin. Namun tak hanya itu, menurut Agung, menaikkan daya tawar lewat usulan hak angket hanya menjadi cara kubu Ganjar Mahfud untuk menakut-nakuti kubu Prabowo Gibran. Setidaknya mereka memiliki posisi tawar politik di mata kubu Ndo ketika berhasil mengajak kubu Ndo 1. Sebaliknya, ini hanya sebatas gertak sambal saja ketika kubu 03 gagal solid atau mampu melibatkan kubu 01, ucap Agung. Pasalnya, Agung menilai usulan hak angket sangat rumit untuk digulirkan di DPR RI.
Ini karena masih sakit Sejarah hati mencatat, jadi gertak-gertak aja deh ketika teman. DPR turun tangan di kasus mega korupsi Bank Century, rekomendasi yang sudah dirumuskan justru tidak karuan implementasinya. Karena secara historik, ujung hak angket sering tak jelas implementasi rekomendasinya semisal hak angket Century, kata Agung. Oleh sebab itu, wajar itu. rasanya jika Agung merasa pesimistis, hak angket bisa bergulir sampai ke sidang-sidang di Senayan. Apalagi jika merujuk proses politik hak angket yang panjang, saya ragu bisa terwujud, imbuhnya. Hak angket mesti disetujui setidaknya oleh setengah anggota parlemen plus 1 dalam sidang paripurna. Proses itu bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Susah itu. Kagum. Lihat Jokowi disambut pengunjung MAN, pemimpin yang dicintai rakyat. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan beberapa menteri kabinet lain sempat menikmati malam bersama Presiden Joko Widodo di Big Mall, Samarinda, Kalimantan Timur. Ahayai mengatakan sambutan warga atas kehadiran Jokowi luar biasa. Luar biasa tadi kita bisa merasakan sukacitanya masyarakat para pengunjung ini udah Big tim Mall. solid sekali Ahayai, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden Kamis 29/2/2024. Ahi mengaku senang diajak jalan bersama Jokowi, terlebih dirinya baru bergabung di kabinet. Ahi merasa terpukau melihat sambutan warga atas kehadiran Jokowi. Kita saat ini di kota Samarinda di Kalimantan Timur. Saya senang sekali Bapak Presiden Jokowi mengajak kami, termasuk saya, yang baru bergabung di kabinet ini. Tadi saya baru dari IKN, dan kemudian diajak ke mall, dan begitu tiba itu luar biasa, ujarnya. Masyarakat tua muda, anak-anak menyambut kehadiran Bapak Presiden Jokowi dengan begitu antusias. Semuanya ingin mendekat, ingin selfie, dan sampai makan pun tadi, itu mereka ikut menyaksikan kita. Ini Lanjutnya, kalau Ahi menilai hal ini kolaborasi menunjukkan antara bahwa tua sama yang Jokowi muda seorang pemimpin yang dengan dicintai adanya dan dekat dengan rakyat. Ahy itu. Ahi mengaku salut pada Jokowi yang meluangkan waktu untuk menyapa rakyat. Tapi ini juga menjadi kebahagiaan tersendiri karena tentunya ini menunjukkan pemimpin yang dicintai rakyat, yang dekat dengan rakyat, dan rakyat juga ingin selalu dekat dengan presidennya. Saya salut betul dengan Pak Jokowi, Pak Presiden, yang selalu meluangkan waktu untuk menyapa rakyat. Walaupun kita tahu pasti kesibukannya, jadwal yang begitu padat dari satu titik ke titik lain, tapi selalu menyempatkan diri mengajak para menterinya juga untuk menyapa rakyat. Dan inilah kekuatan seorang pemimpin, ujarnya. Prabowo sebut 3 tahun lagi Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, menghadiri wisuda sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis 29/2/2024, siang. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan Indonesia bakal jadi lumbung pangan dunia dalam 2-3 tahun ke depan. Mulanya, Prabowo menyebut UKRI dibangun untuk membantu bangsa Indonesia yang membutuhkan banyak sarjana di bidang sains, engineering, dan matematika. Karena itu saya sampaikan UKRI di mana tahun ini dibuka Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan dibuka Prodi Fisika dan Matematika. Ini strategis dan karena itu keyakinan saya dalam 2 tahun akan ada kampus UKRI yang bisa dibanggakan, ucap Prabowo saat memberi orasi ilmiah. Prabowo menjelaskan masa depan suatu bangsa ditentukan oleh salah satunya dalam menguasai teknologi. Bukan hanya dalam menerapkan, namun juga menciptakan teknologi. Langsung masa depan ini kan bangsa kampus akan tergantung dalam kemampuan bangsa untuk menguasai teknologi. Bukan hanya beli, tapi harus menguasai, menciptakan, dan menjalankan teknologi itu. Untuk itu kita butuh alatnya dan anak muda yang akan menguasai teknologi, ujarnya kepada para wisudawan. Prabowo kemudian menyinggung soal swasembada pangan hingga food estate. Dia mengatakan, program tersebut banyak dianggap sebelah mata oleh sejumlah pihak. Padahal, swasembada pangan dan food estate sangat penting bagi Indonesia. Bertahun-tahun saya bicara swasembada pangan, saya bicara food estate.
ada tokoh Indonesia intelektual yang mengejek saya, mengejek konsep food estate, ujarnya. Ada yang mau impor saja pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis dan tidak mau menjual ke Indonesia, masa rakyat harus tergantung dengan bangsa lain. Ternyata apa yang saya sampaikan Ini iri gitu, kalau yang mengejek gitu, teman-teman. Pengakuan sangat jujur dan berani Bu Risma saat dituding rekreasi padahal lakukan hal hebat ini. Menteri Sosial, Mensos, RI Tri Risma hari ini melakukan kunjungan kerja ke desa Golowune, Nusa Tenggara Timur. Risma mengaku marah karena ada staf yang menyarankan dia liburan di Labuan Bajo saat kunjungan kerja. Saya ngomong sama staf saya lah, Bu, ke Labuan Bajo, Ibu rekreasi. Gila itu saya melihat orang miskin saja nggak tega, ngapain saya rekreasi? Saya nggak mau itu gunakan itu, kata Risma di desa Golowune, Nusa Tenggara Timur, dikutip Senin, Mantap 20 sekali, Sin ibu-ibu 2, ini, teman-teman. 2024. Hal itu ia katakan karena sebelumnya salah satu pendamping PKH mengusulkan Kemensos memberikan motor trail supaya para pendamping PKH dapat menjangkau area sulit. Mendengar hal itu, Risma pun terlihat emosional dan kecewa karena pendamping PKH di Papua pun bisa melaksanakan tugasnya tanpa motor trail. Ia pun membandingkan kinerja pendamping PKH dari Yahukimo, Papua Pegunungan, yang rela berjalan kaki 3 hari 2 malam demi mencari sinyal agar dapat mengkomunikasikan kebutuhan warga kepada Mensos melalui video call. Saya ingat ada anak pendamping PK dari Yahukimo itu dia untuk saya ngomong mau fit call dengan kalian. Yang terjadi dia harus jalan kaki 3 hari 2 malam. Jalan kaki hanya untuk dapat sinyal. Dia bisa fit call dengan saya, ucapnya. Saya harus keras soalnya. Saya di Kemensos keras saya ngomong. Coba tanya, dulu di Kemensos saya datang jam 7 pagi, setengah 7, nggak ada yang datang. Sekarang saya datang setengah 7, banyak yang datang, ujarnya. Risma mengatakan, masih banyak orang yang membutuhkan perhatian. Ini tinggal dibilang, Sebab di pelosok desa masih banyak orang yang sengsara. Masih banyak saudara kita yang membutuhkan perhatian kita. Kalau mereka hidupnya lebih bagus, bukan kita menyala berhak abangku, untuk hidup lebih menyala bagus. makku Tapi gitu. kalau mereka belum, kita tidak berhak, termasuk saya. Paham anak-anakku semuanya? Ayolah, ayo kerja yang ikhlas, pungkasnya. Oke, berarti teman-teman, wah seru sekali ya teman-teman Rexer kali ini teman. Jadi teman-teman, apapun pilihannya, apapun presidennya, yang pastinya itu yang terbaik untuk Indonesia teman-teman, dan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia teman-teman. Jadi apapun pilihan, ya udahlah, maksudnya kan, itu menang ya udah, ya kan. Kalau itu nampaknya itu sakit hati teman-teman. Kalau dilihat-lihat teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kita di video berikutnya.